soal maulid berkaitan dengan dunia kegiatan kita sebagai politisi. Kenapa Nabi menjadi pemimpin yang sukses? Betulkah Nabi sukses? Betul. Mana ukurannya? Satu, kalau saya diakui oleh sesama muslim, biasa, memang wajar. Tapi kalau saya diakui oleh bukan anggota saya, maka itu baru luar biasa. Mana? Muhammad diakui oleh tokoh penulis dunia yang menulisnya bukan orang Islam. Dia tulis 100 tokoh dunia berpengaruh sepanjang zaman. Dan siapa yang ditempatkan ranking pertama di antara 100 tokoh dunia itu? Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang padahal penulis buku ini non muslim, tapi yang ditempatkan nomor 1 baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lihat, menurut para sejarawan disimpulkan salah satu kunci kesuksesan Nabi karena beliau memimpin dengan akhlak. Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, untuk apa Anda diutus ke dunia ini? Ya Muhammad, untuk apa Allah mengutus kamu di dunia ini?" Beliau menjawab, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Saya diutus ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak manusia, bukan memperbaiki partai, bukan memperbaiki birokrasi, bukan memperbaiki ekonomi, tapi apa? Memperbaiki akhlak manusia. Dulu perempuan dianggap aib dalam keluarga. Turun Rasulullah, wanita jangan kau lecehkan wanita, hargai perempuan. Mana buktinya? Nabi mengatakan, al jannatu takhta aqdamil ummahat, sorga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Dimuliakan perempuan. Dalam birokrasi pemerintahan, Nabi jelaskan perempuan adalah tiangnya negara. Hancur wanita, hancur negara. Tegak wanita, tegak negaramu. Itu dimuliakan perempuan. Tapi sekarang perempuan yang hina dirinya sendiri. Dengan cara apa? Mulai dari tidak malu berpakaian yang tidak diajarkan agama. Terjadi yang diprediksi Nabi, suatu kali nanti perempuan berpakaian tapi telanjang dan mereka suka memakainya. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah perempuan-perempuan sekarang. Pakaiannya yang di atas turun ke bawah, yang di bawah naik ke atas, ketemu di tengah, tipis, kecil, sempit. Kita nasesa. Cewek, maunya kita kerjasama bos. Kami laki-laki jaga mata, tolong Anda cegek jawa akhlak. Karena biar setengah mati dijaga mata, kalian berkeliaran, hancur amal kami. Dilihat haram, tidak dilihat barang bagus. Maka Nabi diutus menghilangkan seperti ini. Mari kita bicara soal akhlak. Sebagai politisi, pertama, berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana akhlak kepada Allah? Ada 2 caranya berakhlak kepada Allah. 1, jangan menyekutukan Allah. Yang kedua, jangan sembah kecuali Allah. Ini akhlak kepada Allah. 1, jangan menyekutukan Allah. Maknanya dalam operasional dunia politik, jangan kau percaya, lebih percaya kalian kepada tim survei daripada keputusan Allah. Itu namanya berakhlak. Sekarang orang mendewa-dewakan tim survei. Mereka lebih percaya kepada lembaga survei daripada ikhtiar berdoa kepada Allah. Maka orang yang berpolitik dengan baik, dia akan serahkan sepenuhnya kepada Allah setelah dia berusaha dan berikhtiar berdoa. Yang kedua, akhlak kepada Allah, jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya yakin di sini politisi Golkar tidak ada yang menyembah patung. Tidak ada. Tapi apa yang disembah? Jabatan. Apa yang disembah?
kekuasaan. Apa yang disembah? Harta. Nah, mana yang disebut menyembah jabatan? Tidak punya akhlak. Contoh, nomor 1 terpilih, nomor 2 kasakusuk. Bagaimana supaya jatuh ini yang terpilih? Supaya saya ganti. Ya, dicarikan kasus orang supaya dia bisa turun yang 1, naik yang 2. Ini namanya menyembah berhala jabatan. Ini tidak enaknya politik, Pak. Yang terpilih sakit, yang dibawa berdoa, mudah-mudahan cepat mati, naik namaku. Saya izin memuji 2 politisi Kaltim di malam ini, Pak Isran Nur dan Pak Makmur. Saya kurang lebih mengenal beliau sudah lebih 10 tahun. Bapak mau setuju atau tidak, lihat Pak Isran Nur menjadi pejabat, santai ngomong, tidak ada dia takuti, Pak. Coba, banyak itu gubernur takut sama orang pusat, takut sama KPK, takut. Beliau tidak, enjoy. Kenapa? Mengabdi apa adanya, bekerja sesuai tugas. Soal apa hasilnya serahkan kepada Allah. Saya pernah lihat beliau marah soal KPK. Datanglah bertamu KPK di rumah jabatan Bupati Sangatta, Kutai Timur. Diberikanlah ini pejabat minuman dengan kue, tapi ini pejabat tidak mau makan karena takut dianggap gratifikasi. Marah beliau, kami ini orang Islam, saya kasih makan itu tamu adalah bagian dari kehormatan kami. Ini bukan gratifikasi, ini bagian syariat Islam, memuliakan orang. Mana ada orang berani marah-marah sama KPK, Pak? Marah mah kok najakal kok. Tidak takut. Itu berarti orang punya integritas. Coba, akhlak dalam berpolitik, kalau tidak ada akhlak, Pak, menghalalkan segala cara. Saya ingat ketika Pak Awang Faruk mau maju kedua kalinya, ya kan? Pak Isran Nur waktu itu punya peluang untuk menang. Saya sempat tanya, Pak Bupati, kenapa tidak maju? Ini peluang besar. Apa kata beliau? Pak Awang Faruk termasuk orang yang membesarkan saya. Ini etika, akhlak. Banyak sekarang politisi dibesarkan oleh seniornya, diberikan peluang oleh seniornya. Setelah dia punya peluang, dia dorong seniornya menjadi orang hancur. Ini orang tidak bagus dalam berpolitik. Maka politik tambah etika, kalian bisa lebih hina dari binatang. Etika siapa yang mengajarkan? Agama. Maka tidak betul ketika kita berkata, jangan bawa-bawa agama ke dalam politik. Ketika agama tidak hadir dalam dunia politik, maka lahirlah politisi tega, politisi yang orang Bugis bilang lemuk nyawana. Bahasa filosofi Bugisnya begini, politik itu ceko-ceko rimulanna, bele-bele ritengana, malah peruk pacapuranna. Kalau bahasa Indonesianya, politik itu awalnya adalah kecurangan, tengahnya adalah kebohongan, terakhirnya adalah tega. Kenapa bisa begini? Karena tidak ada akhlak, dan akhlak itu diajarkan di agama. Maka tidak betul ketika Bapak Ibu berkata jangan bawa-bawa agama dalam politik. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, nah sekarang ketika menyembah Allah kita abaikan, menserikatkan Allah kita lakukan, maka tentu Allah marah. Lalu ketika Allah marah, maka Allah memakai makhluknya yang lain untuk menegur kita. Gimana cara Allah menegur? Makhluk Allah marah, disuruh marah. Apa? Air. Marah ku air, banjir. Bayangkan air laut naik jalan-jalan ke darat, pulang bawa manusia, tsunami. Makhluk Allah marah, tanah goyang, gempa. Kalau dulu kita cuma kenal gempa, sekarang ada lagi namanya likuidasi.
Itu likupaksi. Coba, itu kalau Allah marah, makhluk Allah yang lain dipergunakan untuk menegur manusia. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, itu dulu akhlak kepada Allah. Yang kedua, akhlak kepada sesama. Tidak usah dulu kepada orang lain, kepada keluarga dulu. Mari kita lihat, dengar akhlaknya Nabi kepada istri dulu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pulang ceramah, kalau kita sekarang begitu ketuk pintu, Assalamualaikum ya Khumairah, tidak ada jawaban. Ketuk 2 kali, tidak jawaban. Ketuk 3 kali, tidak ada jawaban. Apakah Nabi tendang pintunya? Tidak. Nabi ambil serbannya, dihamparkan depan pintu. Beliau tidur beralaskan serban, rela kedinginan semalam suntuk. Kenapa? Karena tidak mau mengganggu istrinya yang lagi pulas tidurnya. Pas bangun istri beliau, apakah Nabi marah? Subhanallah, Nabi ambil tangan istri beliau lalu berkata, adindaku sayang, maafkan saya karena saya terlambat pulang tadi malam sehingga saya tidak bisa memberikan kehangatan dalam tidurmu. Masih ada suami seperti ini? Bapak-bapak misalnya ini ketua komisi pak, rapat 24 jam, pulang di rumah ditutupkan pintu, apa bapak ambil? Woi, buka kau gendu, setengah mati carikan kau tutup pintu, bukai. Coba Rasulullah minta maaf. Apalagi akhlak Rasulullah itu, beliau kalau minum bersama istri beliau, diminumnya 1 teguk kasih istrinya. Hebatnya lagi, bekas bibirnya istrinya yang diminum. Coba kalau misalnya minum kasih lagi Aisyah. Hebatnya kalau di sini bibirnya Aisyah, ini juga yang diminum Nabi. Coba kalau bapak-bapak minum bekas bibirnya istri, bau betul mulutmu. Coba apalagi akhlak Rasulullah. Suatu kali Nabi pulang, kebiasaan Nabi kasih minum, kasih istri, minum, kasih lagi istrinya 1 teguk. Ini Nabi minum sendiri, tunggu-tunggu gilirannya Aisyah, tidak dikasihnya. Minum tunggu, tidak dikasih. Aisyah mulai curiga, cemburu. Ya Rasulullah, kok kali ini saya tidak dikasih? Apa ada perempuan yang lain sudah menyenangkan hati di luar? Nabi tetap minum, merah mukanya Aisyah. Akhirnya Nabi pasrah, kasih. Begitu Aisyah minum, apa yang terjadi? Langsung dia muntahkan. Ternyata apa? Aisyah salah memberi resep garam, dia kira gula. Nabi tidak mau melukai perasaan istrinya, Nabi mau merahasiakan supaya Aisyah tidak malu. Akhirnya Aisyah tahu juga. Coba kalau bapak di rumah, doa memang tahu gini, apa kau tahu gendut, sudah setengah mati. Itulah Rasulullah. Maka bapak-bapak, tidak ada kesuksesan, tidak usah cerita sukses di kantor, tidak usah cerita sukses di partai kalau istri kita menderita. Pak, coba saya pernah pergi khutbah di Tanah Bumbu. Ada orang datang curhat selesai khutbah, dia pegang paha saya, Ustadz tolong doakan saya. Kenapa Pak? Saya ini kasihan 4 tahun merantau ke sini. Tahun-tahun pertama sukses betul sampai sekarang. 2 bulan terakhir saya bangkrut. Saya mau pulang kampung, malu pulang meninggalkan utang. Saya mau tinggal dikejar saya sama orang di sini mau dipotong. Tolong doakan saya Ustadz. Saya bilang baik. Saya bilang saya doakan, Bapak tolong jujur. Bagaimana perlakuan Bapak kepada istrinya selama ini? Apa dia bilang? Wah, itu dia Ustadz. Lebih ku sayang istrinya orang daripada istriku. Saya bilang jangan banyak bicara, itu sebabnya. Coba, ada orang bertahun-tahun cari nafkah, merantau dari Jawa, merantau dari Sulawesi, bertahun-tahun cari nafkah di Kalimantan, banyak duitnya, tapi tidak bisa bahagia. Kenapa? Istrinya dia tipu. Alasan rapat-rapat, ternyata pergi merapat. Kalau istrinya minta uang selalu tidak ada. Tidak ada. Sekalinya teman SMA-nya yang pernah naododo, tanam kode SMS banking. Tidak akan ada kebahagiaan bagi mereka yang mendurhakai istrinya. Tidak akan ada.
Coba, Bu, Bapak, saudara-saudara sekalian, masih ingat waktu menikah, Pak? Bapak masih ingat waktu menikah? Coba dengar kalimatnya waktu kita menikah. Saudara Dasat Latif, saya nikahkan engkau dengan anak gadisku, Naura Siddiqia Nasrun, dengan mahar seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Siapa yang kita jadikan jaminan? Siapa yang kita jadikan garansi? Bukan gubernur, bukan ketua partai. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pantas ketika kita hianati itu yang kita halalkan atas nama Allah, pantas 30 tahun kita ngurus partai, kok tidak bisa bahagia hidup kita? Kenapa? Karena istri yang setia mendampingi kita, Bapak hianati. Heran saya lihat kadang kala orang sopan sama istrinya orang, tapi sama tetangga, sama tetangganya sopan, sama istrinya kasar. Sama tetangga, Assalamualaikum Ibu, gimana kabar Ibu? Sehat-sehat? Sehat Pak Haji. Sekalinya istrinya tahan tuh kaki, di mana simpang kaki lu dong? Kalau sudah tua biar jalan dan tahu juga. Bingung. Coba. Mau Ibu punya suami seperti Nabi? Mau Ibu? Nah, pertanyaan buat Ibu, sudahkah Ibu punya sifat seperti istrinya Nabi? Nah, ini jadi masalah. Ibu mau punya istri seperti Nabi, suami seperti Nabi, tapi kelakuan Ibu kayak orang tidak punya agama. Setengah mati suaminya carikan uang, Ibu kita kira itu gampang jadi laki-laki? Ibu, woi, kita kira gampang jadi laki-laki? Ibu itu ditanggung dunia sampai akhirat. Ditanggung dunia sampai akhirat. Dunia suami mikir, bagaimana supaya suami istriku bisa beli cincin dia pulang tidak dihina orang? Bagaimana supaya saya bisa belikan mobil istriku supaya dia pulang kampung tidak dihina saudaranya? Bagaimana supaya istriku pakai AC kamarnya supaya baik kulitnya? Dipikir semua itu suami. Dan bukan cuma sampai itu, di akhirat suaminya ulama, suaminya hafal Quran, istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tidak sholat, istrinya tidak puasa Ramadan, ku ampusakum wa akhlikum nar. Suami, kau temani istrimu masuk neraka, ditanggung Ibu sampai di akhirat. Beda ibu-ibu, suami tukang judi, suami pemabuk, suami koruptor, suami tidak sholat, suami tidak puasa, tapi istrinya baik agamanya, tidak ada urusan. Kata Nabi, jangan kau urus itu, suamimu punya dosa, kalian tidak ada urusan dengan suamimu. Bahkan Nabi jelaskan, silakan kau pilih pintu surga yang kau mau kalau istri baik sifatnya. Makanya Ibu jangan suka ngomel, ngomel aja kerja. Yang ketawa serius orang ini. Di kantor bingung menghadapi orang unjuk rasa, dimaki-maki kasihan suamita, dihina, dibilangi bikin binatang, dilempari kursi, sampai lagi di rumah dimaki-maki lagi sama istrinya. Apa enaknya kita jadi suami? Bagaimana kita tidak cepat mati? Sampai di rumah kau periksa terus HP-nya suamimu. Bagaimana tidak serangan jantung? Terpaksa kau ditipu. Jujur suamimu marah kok, dibohongi, lebih marah, lebih kita bohong. Bu, mau tenang perasaan. Sifatnya Khadijah, gimana sifatnya Khadijah? 3 hari 3 malam Rasul tidak pulang, menerima wahyu pada usia 40 tahun, pulang kedinginan menggigil. Lalu beliau katakan kepada istrinya, istriku selimuti saya kedinginan dan menggigil. Ibu-ibu, 3 hari 3 malam suami tak pergi, di telepon tidak ada kabar, di WhatsApp tidak dibaca, di telepon dia reject, pulang menggigil, kira-kira selimuti saya. Ibu-ibu kira-kira langsung kita selimuti? Tidak, nah interogasi dulu suaminya, dari mana kok? Coba. Maka kalau ibu mau tenang, sangka baik, jangan pernah sangka buruk sama suami. Orang yang selalu sangka buruk tidak akan ada tenangnya hidupnya. Suami kita anggota DPR, telepon pagi-pagi tidak dijawab. Oh, suamiku lagi sholat duha. Telepon lagi tidak dijawab. Oh, rapat darurat. Sore dapat WhatsApp. Saya lihat istrimu suamimu bonceng cewek, cantiknya lagi. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Perasaan tidak curiga.
Tenang Pak, saya bela Bapak malam ini. Tenang Pak, tenang. Mana nih kita tidak setuju. Pulang rumah langsung diperiksa HP-nya. Ada temanku waktu SD cinta-cinta monyet. Sampai sekarang setelah banyak video-videoku viral, enggak mau berhenti telepon saya. Saya mau blokir. Enggak enak, nanti saya dibilangi sombong. Saya mau terima telepon. Menjaga perasaannya mamanya cek. Terpaksa kutulislah di HP namanya penjual batu bata. Suatu ketika bunyi telepon, dilihat mamanya cek. Ustaz, penjual batu bata. Dia kau angkat. Tagihan itu, tagihan belum dibayar. Dia tidak mau angkat kalau tagihan karena uang belanjanya kuambil. Jangan angkat, jangan. Oh, tidak mau angkat, Pak, tidak mau angkat. Nanti ku selamat sih Kak. Suatu ketika saya pulang ceramah, saya bikin latte. Saya ambil di toples tertulis gula. Saya tes, kenapa asin? Saya pilih gula, nah tulis isinya garam. Saya pikir tanya mamanya cek, apa ini? Toples kau tulis gula, nah isinya garam. Nah bilang, HP nu juga lain nu tulis lain isinya. Dapat pakai ilmunya Bu. Bu, suami Bu adalah anggota DPR. Maka buatlah hatinya tenang, supaya dia bisa membuat undang-undang, peraturan yang membuat masyarakat baik. Tidak ada suami yang bisa tenang berpikir kalau dari rumahnya selalu bertengkar. Sangka baik. Tidak ada orang itu bahagia kalau sangka buruk. Apalagi kalau suka makin ngomel. Bagaimana suami mau tenang? Di kantor pusing. Sampai di rumah ngomel aja kerjanya itu istri. Nonton TV, nangka kakinya. Makan canggoreng. Ada mie bedaknya di sini yang terbuat dari beras. Nah kasih ketimun matanya. Angkat kalepak menguap. Bagaimana suami kita tidak cepat mati? Bagus tong itu kalau pulang suami tak rapat, baku maki-maki dengan praksi lain, dengan anggota sesama anggota, pulang ki didengar ada fitnah. Sabar ki Pak, begitu memang namanya anggota dewan. Enak risikonya menjadi anggota dewan Pak. Kak kita tonji yang pilih tuh, sabar ki. Baru kita peluk suami tak, kita bukakan bajunya, baru kita menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Senang perasaannya suami. Masuk kamar marah-marah berantakan kamar, peluk lagi dari belakang, baru kita menyanyi. Insaflah wahai manusia. Senang perasaannya. Jangan juga keterlaluan. Mentang-mentang suami tak sudah tua-tua pensiun, sakit-sakit, kita pangku-pangkulah kepalanya sambil menyanyi. Bila Israel datang. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, ayo akhlak kepada suami, akhlak kepada istri. Itu dulu deh. Tidak usah dulu cerita ke orang lain kalau rumah tangga kita tidak tuntas. Yang kedua, akhlak kepada anak. Kadangkala kita ini Pak, mau punya anak yang baik, tapi kita tidak pernah kasih contoh yang baik. Mana yang konkret? Konkret sekali. Awas Pak, saya dapat kau merokok, saya tempelin kau. Jangan memang kau merokok, saya dapat kasih makan kau dengan bungkusnya. 20 menit kemudian, nak, kau beli rokok, pret. Gimana kita larang anak tak merokok, baru kita merokok di depannya? Gimana ceritanya? Nah, jangan kau bicara kasar, ku dapat kau bicara kasar, setempelin kau. Setempelin sudah bicara kasar. Heran saya lihat kadang-kala orang tua sopan sama anaknya tetangganya, tapi kurang ajar kalau ngomong sama anaknya. Bu, kasih contoh anak yang baik. Prestasi ibu bukan sekedar jadi anggota DPR.
Prestasi Bapak bukan sekedar menjadi anggota DPR provinsi atau pusat. Prestasi kita adalah lihat anak kita. Orang tua sekarang bangga kalau anaknya pintar bahasa Inggris, tapi tidak malu kalau keluar rumah tidak tutup aurat. Bangga kalau anaknya pintar bahasa Jepang, tapi tidak malu kalau anaknya sudah balik tidak pernah sholat jamaah. Ada orang hebat sekali yang bilang anaknya pintar bahasa Inggris. Apa hebatnya? Nah banyak yang bisa begitu. Masa banyak Ustadz kopi di Inggris? Itu anak-anak di Inggris bahasa Inggris semua Pak. Betul. Memangnya kalau bapak nanti, bapak-bapak sudah meninggal, anak pintar bahasa Inggris, memangnya kalau berdoa nanti anak tadi depan masjid atau di atas kuburan pakai bahasa Inggris? Oh my God, please help me my mother. Apa hebatnya? Yang paling hebat itu kalau anak punya bapak, dia ingatkan bapaknya, Pak, bapak anggota DPR, bapak harus jadi contoh. Malu saya Pak, malu saya anak tak kalau begitu kelakuan tak Pak. Itu baru hebat.